إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أشهد أن لا إله إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا والأرحام إن الله كان عليكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, saudara-saudara sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kaum muslimin yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, di hari yang mulia, baik hari yang Allah peruntukkan bagi setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hari yang semestinya kita banyak beribadah kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca surat Al-Kahf, kita memperbanyak bersedekah dan lain sebagainya dari berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya bermunajat di penghujung siang dari hari ini. Di hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala pertemuan Ghazwah Bani Lahyan itu terakhir ya. Kemudian setelahnya untuk menghadiri ibadah Jumat, di mana salat kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak seksama di dalam mendengarkan khutbah. Maka khatib mengingatkan diri pribadi dan kaum muslimin sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, di siang hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membicarakan tentang etika-etika atau adab-adab bersama sebaik-baik manusia dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik manusia dari umat ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sungguh kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan kalian mencegah dari segala kemungkaran, dan inti daripada itu semua wa tu'minuna billah, kalian bertauhid. Bukan hanya sekedar mengajak yang ma'ruf menurut yang mudah,
Tapi ada yang mungkar karena untuk menggabungkan atau mengajak orang banyak, ditinggalkan dari mencegah yang mungkar, padahal sebesar-besar kemungkaran, sebesar-besar kezaliman, dan tidak beriman kepada Allah. Di sisi mana kita bisa menyerupai para sahabat? Sebaik-baik umat adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita akan membicarakan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah memberkati kita membicarakan tentang adab-adab bersama sebaik-baik manusia, pahlawan-pahlawan Islam yang telah memperjuangkan Bani Al-Ghatfan, ya, dari kabilah Ghatfan. perasaan. Sebagian para ulama untuk menyampaikan Islam ini kepada generasi berikutnya, dan kita sekarang bisa mendapatkan nikmat iman dan Islam, semua tidak terlepas dari perjuangan mereka di dalam membela junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, mereka adalah sebaik-baik manusia, dan kulluhum udul, semuanya mereka sangat dipercayai. Kalau di dalam bahasa hadis, dalam disiplin ilmu hadis, orang yang dipercaya itu thiqah. Kalau lebih lagi sabatun thiqah. Kalau lebih hebat lagi imamun, jabalun, hujjatun. Tapi kalau para sahabat, mereka lebih daripada itu semua. Mereka adalah udul. Al-Ghabah ini, ya, ini di sana banyak ditumbuhin oleh pohon. Amanah dan tidak mungkin berdusta. Mereka jujur, berkata benar dengan apa yang mereka sampaikan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang syariatnya, baik langsung dari Nabi Muhammad atau dari sahabat-sahabat yang lain, atau dari selain mereka, seperti contohnya dari kalangan tabi'in. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari sekian banyak manusia untuk menemani sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadisnya, yang artinya Allah melihat hati-hati hamba-hambanya, kemudian Allah mendapati sebaik-baik hati adalah hati-hati sahabat-sahabatku, maka Allah jadikan mereka sebagai sahabat untuk penutup para nabi, sebaik digembalakan oleh seorang anak dari suku Hifar, yang digembalakan oleh inilah para sahabat. Allahumma shayyiban nafi'an. Inilah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang Allah telah jamin mereka yang menemani Rasulullah, yang mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman kepadanya dan sempat beriman kepada Rasulullah sallallahu. Maksudnya mereka dalam keadaan Islam dan tidak wafat dalam keadaan murtad. Ya, anak Ghifari tadi. Kemudian membawa lari si wanita ini tadi. Allah Istrinya, katakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-100, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan orang-orang yang terdahulu yang awal-awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar, minal muhajirin wal ansar, min di sini artinya min dari jenis, bukan min litab'id seperti yang dianggap atau ditafsirkan oleh segelintir atau sebagian orang yang dengki kepada para sahabat Rasulullah SAW. Kata mereka min di sini adalah min litab'id, min sebagian dari muhajirin dan sebagian dari ansar. Adapun kita punya Ibnu Abbas, kita punya Ibnu Umar, kita memiliki para sahabat yang menafsirkan ayat Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyatakan min tersebut adalah min
lil jins, dari kalangan muhajirin dan ansar. Berarti semuanya, baik dari muhajirin atau dari ansar. Bukan litam'id, bukan sebagiannya. Seperti yang dianggap oleh orang-orang yang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita punya hujjah dari kalangan sahabat, bolehlah mereka tidak menerima karena memang mereka membenci sahabat Rasulullah. Kita ingin menafsirkan ayat, bagaimana kita bisa menafsirkan dengan tafsir yang benar dari sahabat, sedangkan mereka sendiri benci kepada sahabat Rasulullah SAW. Minal muhajirin wa ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada pembalasan, kepada balasan dari Allah kepada mereka atas kebajikan-kebajikan mereka. Dan Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itu adalah al-fawzul azim. Itu adalah kesuksesan yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah Rasul Allah dan orang-orang yang bersamanya mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling menyayangi di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman yang hidup di zaman Rasulullah, di antara para sahabat dan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhama'u bainahum. Engkau melihat mereka banyak ruku, banyak sujud, dan engkau lihat bekas-bekas dari sujud mereka yang terlihat dari pribadi mereka, dari akhlak mereka karena salat mereka yang mencegah mereka dari mungkar, dari fahsya. Dan itulah permisalan tentang mereka yang terdapat dalam Taurat. Adapun permisalan tentang mereka yang terdapat di dalam Injil, mereka seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, kemudian Allah kuatkan, fa'azarahu fastaghladha, kemudian membesar, fastawa ala suqi, kemudian dia pun tumbuh tinggi menjulang di atas batangnya, yu'jibuz zurra', yang membahagiakan bagi mata-mata orang yang menanamnya, liyaghidha bihimul kuffar, agar jengkel ketika melihatnya orang-orang kufar. Dan Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka ampunan dan balasan yang besar. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara keutamaan para sahabat kita tahu Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah khairul qurun. Dalam hadis yang sahih, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu sahabat Rasulullah SAW. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Nabi SAW juga menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, an-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum ata as-sama ata lis-sama'i ma tu'ad wa ana amanatun li ashabi fa idza dhahabtu ana ata li ashabi ma yu'adun fa idza wa ashabi amanatun li ummati fa idza
dhahaba ashabi ata li ummati ma tu'ad. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya bintang-bintang itu adalah penjaga untuk langit. Kalau seandainya bintang-bintang itu sudah tidak ada lagi, maka langit akan menunggu apa yang Allah telah peruntukkan baginya. Dia akan menunggu ajalnya. Dan aku adalah penjaga bagi sahabat-sahabatku. Apabila aku sudah pergi, maka akan datang masa-masa yang Allah telah tentukan bagi sahabat-sahabatku. Dan sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umat ini. Di mana apabila mereka sudah pergi, maka umat ini akan mengalami masa-masa kritis, masa-masa di mana mereka akan sampai kepada mereka apa yang Allah janjikan bagi mereka. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya sahabat Rasulullah SAW adalah penjaga untuk agama Allah. Di mana orang-orang yang ingin menghancurkan Islam, sebelum ingin menghancurkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ingin menapak sedikit demi sedikit tangga untuk menghancurkan jati diri Rasulullah SAW, yang Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan menjadikan hal tersebut terjadi. Mereka mencela sahabat-sahabatnya dulu sebelum mereka ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin mendatangkan tashkik, atau agar orang-orang ragu dengan Al-Quran, diajak dulu orang mencela dulu orang yang menyampaikan tafsir-tafsir dari Al-Quranil Karim. Ingin menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencela dan menghina sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang nanti menolak sabda-sabda Rasulullah SAW, karena itu disampaikan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu kaum muslimin, kita sebagai umat Islam tidak akan rela apabila sahabat-sahabat Rasulullah SAW dicela. Bagaimana tidak? Kita sekarang merasakan manisnya iman, kelezatan Islam. Semua tidak lepas daripada fungsi daripada jasa-jasa mereka. Tentunya kitalah orang yang pertama membela mereka apabila mereka dicela. Kitalah yang pertama membela apabila para sahabat Rasulullah SAW, di antaranya pembesar mereka seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Aisyah radhiyallahu anha, dan para sahabat yang lain dihina, maka kita siap dengan segala yang kita miliki membela mereka. Dengan lisan kita, dengan harta kita, bahkan dengan darah kita pun kita siap untuk membela mereka, pahlawan-pahlawan Islam. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka adalah kakek-kakek kita. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka memiliki putri yang menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak sakit hatinya ketika dicela kakeknya? Ketika kita memiliki kakek kita dicela, sama saja seolah-olah dia mencela ayah kita, yang mana ayah kita itu keturunan dari kakek kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibu-ibu mereka, ibu-ibu umat ini. Kita punya ibu banyak, Pak. Kita punya ibu yang ada di rumah, atau mungkin Allah yarhamha, ibu-ibu kita yang sudah meninggal dunia. Atau mungkin ayah kita memiliki ibu yang lebih daripada satu. Alhamdulillah. Kemudian belum daripada itu, kita punya ibu-ibu yang lain. Bukan hanya Khadijah yang dikultuskan oleh sebagian orang yang mencela sahabat, tidak. Kita punya ibunda Aisyah, kita punya bunda Hafsah, kita punya bunda
Ummu Salamah dan lain-lain dari istri-istri Rasulullah SAW, mereka bunda-bunda kita. Kalau mereka bunda-bunda kita, berarti Abu Bakar dan Umar, yang mana kedua-duanya inilah pemimpin orang-orang dewasa yang meninggal di dunia nanti kelak di sorga, maka berarti keduanya adalah kakek kita. Siapa yang rela kalau kakeknya dihina? Oleh karena itu kaum muslimin yang berbahagia, kita sebagai umat Islam harus mengetahui bagaimana kita bersikap, bagaimana adab kita kepada sahabat Rasulullah SAW. Di antara adab-adab kita kepada sahabat Rasulullah SAW adalah kita meyakini tentang adalatuhum, keamanahan mereka dan kejujuran mereka. Kemudian di antara adab yang lain adalah kita mencintai mereka dan selalu bertaraddi ketika menyebut nama mereka radhiyallahu an apabila dia satu laki-laki. Kalau sahabat wanita kita mengatakan radhiyallahu anha, kalau dua radhiyallahu anhuma, kalau banyak radhiyallahu anhum, kalau banyak wanita radhiyallahu anhunna. Kemudian di antara adab yang lain selain mencintai dan bertaraddi, kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, karena mereka adalah sebaik-baik umat. Khairun nasi qarni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun agungkan mereka, muliakan mereka di atas daripada yang lain, karena mereka sahabat Rasulullah SAW. Karena al-wala kepada mereka adalah wala yang 100%. Karena mereka sudah dijamin masuk surga dan sudah diampuni segala dosa-dosa mereka. Kemudian di antara adab kita kepada mereka adalah meyakini keutamaan mereka sebagaimana yang tertera di dalam banyak hadis tentang keutamaan sahabat Rasulullah SAW, dan mereka pun bertingkat-tingkat. Di antara adab kita kepada mereka adalah menjauhi dari mencela mereka, kemudian mendatangkan atau menyebut beberapa kekurangan-kekurangan mereka, kemudian atau menyamakan mereka dengan selain mereka. Ini termasuk dari kesalahan. Ketika seseorang menyamakan, umpamanya dia bertemu dengan saudaranya, kamu ini sangat soleh, saya ketika melihat Anda seolah-olah saya melihat sahabat. Ini sudah suatu kesalahan di dalam berbicara. Hendaknya orang yang mengatakan seperti ini beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Karena tidak mungkin ada yang serupa seperti sahabat Rasulullah SAW. Maka tidak mungkin seseorang bisa mendramakan atau memisalkan dirinya seperti sahabat, 100% seperti sahabat, tidak mungkin. Oleh karena itu tidak boleh seseorang walaupun melihat seorang yang soleh, banyak berinfak, banyak sholat, banyak beribadah, yang tampak dari sarirahnya, dari amalan pribadinya yang tidak dilihat orang juga baik, berjihad di jalan Allah, bahkan mungkin mati syahid, tetap kita tidak boleh mengatakan dia seperti sahabat, bagaimanapun dia baiknya. Kalau kita katakan saya seolah-olah terbayang sahabat ketika melihat dia, iya mungkin. Tapi kalau kita mengatakan dia seperti sahabat, ini suatu kesalahan di dalam berbicara. Kemudian kita menghindari hasad kepada mereka. Kemudian salamatus sudur tijahahum, juga kita menahan diri kita dari khaud, dari banyak membicarakan fitnah-fitnah di tengah mereka yang bisa melahirkan kebencian atau suka menyindir-nyindir tentang sebagian mereka. Hati kita intinya selamat daripada menyalah-nyalahkan di dalam pertikaian di antara mereka. Kemudian di antara adab kita kepada para sahabat, adamul ifrat wal ghuluw fi hubbi ahadihim, yaitu kita tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai sebagian mereka, apalagi sampai mengangkat sebagian mereka lebih daripada kedudukannya, bahkan seperti Nabi atau bahkan lebih daripada Nabi, wal iyadzu billah. Ini di antara adab kita bersama para sahabat. Tidak boleh kita melebihkan, maksudnya berlebih-lebihan di dalam mencintai mereka. Memang para sahabat bertingkat-tingkat dan sebaik-baik sahabat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Akan tetapi walaupun kita cinta Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq belum sampai kepada manzilatun nubuwah, kepada kedudukan kenabian.
Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, di antara adab kita bersama para sahabat adalah mencintai istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita mengakui tentang keutamaan mereka. Mereka adalah istri-istri Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mendatangkan ayat, telah mendatangkan ayat dalam surat Al-Ahzab. Setelah Allah memberikan nasihat kepada mereka, istri-istri Rasulullah SAW, dan untuk umum para wanita, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka tergolong dari ahlul bait. Waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salah wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Disebut mereka termasuk dari ahlul bait. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara adab kita bersama mereka adalah dengan kita mengetahui tentang bagaimana andil mereka bersama Rasulullah SAW. Mereka telah menemani Rasulullah SAW pada masa-masa yang penuh dengan banyak cobaan, banyak perlakuan kasar, bahkan mungkin terbunuh banyak dari mereka di dalam memperjuangkan Islam. Dan kita harus mengenal tentang sejarah kehidupan mereka agar kita tidak lupa akan pejuang-pejuang Islam dan pahlawan-pahlawan bagi kita. Kemudian di antara adab yang lain adalah mencintai ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, dalam khutbah pertama tadi kita sudah membahas keutamaan para sahabat, beberapa adab kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita menyebutkan mahabbatu ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu. Ahli bait Rasulullah sallallahu maksudnya adalah orang-orang yang beriman dari kerabat Rasulullah sallallahu, dari kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dari keturunan Hashim yang beriman kepada beliau dan wafat dalam keadaan beriman. Mereka adalah ahlul bait. Mereka adalah ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti putra-putri Rasulullah, seperti anak-anak paman Rasulullah yang Islam, Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, Hamzah dan lain sebagainya. Kemudian tentunya termasuk dari kerabat Rasulullah SAW adalah istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Mereka adalah yang melahirkan dan sebelumnya mengandung putra-putri Rasulullah. Sangat tidak wajar apabila yang mengandung sendiri dan melahirkan ke dunia, maksudnya yang menyebabkan terlahirnya mereka ke dunia sendiri tidak termasuk dari ahlul bait. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan salam melewati atau dengan perantara malaikat Jibril kepada istri Rasulullah, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan menyebut salam dari Allah, ucapan salam keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ahlul bait. Dan ketika itu disebutkan kepada Sarah, yaitu istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kalau Sarah saja termasuk dari ahlul bait, begitu pula istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau bagaimana kita bersikap kepada ahlul bait di dalam Islam, mauqif kita kepada ahlul bait apabila mereka termasuk para sahabat, kita harus mencintai mereka karena 3 perkara. Pertama, karena mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, karena mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, karena mereka ahlu baiti Rasulullah SAW. Hak keimanan, hak persahabatan dengan Rasulullah
dan hak mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka tentunya lebih kita cintai daripada yang lain. Dengan 3 jenis kecintaan kepada mereka. Kalau seandainya mereka bukan termasuk dari sahabat, maka kita cinta kepada mereka karena 2 hal. Pertama, haqqul iman, karena mereka beriman kepada Allah, dan yang kedua karena mereka termasuk dari ahlu baiti Rasulullah. Tapi kalau seandainya mereka tidak beriman kepada Allah, maka tidak berguna hak mereka dari sisi mereka kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah ajak kita untuk bersikap yang benar di dalam surat Al-Masad ketika Allah menceritakan tentang salah seorang paman Rasulullah SAW yang bernama Abu Lahab, yang tidak berguna kekerabatannya dengan Rasulullah SAW karena dia kufur kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban bagi kita adalah mencintai ahlul bait dan mencintai sahabat Rasulullah. Kita mencintai sahabat Rasulullah dan mencintai ahlul bait, dan kedua-duanya tidak terjadi pertikaian, dan keduanya saling mencintai di antara mereka, ruhama'u bainahum, sebagaimana tertera di dalam surat Al-Fatah yang kita dengarkan tadi. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat Al-Fatah tadi Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, mengatakan ketika Allah menyebutkan liyaghidha bihimul kuffar, agar orang-orang kafir jengkel dengan keadaan melihat keadaan para sahabat. Kata Imam Malik bin Anas, beliau mengambil kesimpulan dari ayat ini menunjukkan orang yang benci, jengkel kepada sahabat Rasulullah SAW, berarti mereka adalah orang-orang kafir keluar dari Islam. Ini bukan saya khatib yang mengatakan ini. Yang mengatakan ini Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan ini menunjukkan, kata beliau, dan tafsir beliau ini kalau tidak salah dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ini menunjukkan siapa yang jengkel, yang benci kepada para sahabat, berarti dia telah keluar dari Islam. Apa kebanggaan dari Islam kalau seseorang membenci pahlawan Islam? Berarti dia secara otomatis akan membenci apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu kita tidak boleh terperdaya dengan perkataan-perkataan orang-orang Rafidhah yang mereka mengajak kita membenci sahabat Rasulullah SAW, mendatangkan cerita-cerita bohong, mendatangkan stigma-stigma atau opini-opini buruk tentang para sahabat. Kita harus kokoh di atas akidah kita mencintai mereka, bahkan kita harus melawan segala pemikiran-pemikiran ini dengan segala kekuatan yang kita miliki. Kaum muslimin yang berbahagia, mereka adalah penjaga bagi umat ini, maka kita harus menjaga hak-hak mereka. Kita harus banyak mendoakan mereka, sebagaimana Allah katakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau ayah kita meninggal, kira-kira siapa yang paling berhak kita sambung silaturahim dengan mereka? Di antaranya, kata Rasulullah SAW, di antara bakti kepada orang tua adalah dengan kita menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang dekat ayah kita atau ibu kita yang sudah meninggal. Sekarang bagaimana bakti kita kepada Rasulullah? Di antara bakti kita kepada Rasulullah SAW adalah kita menyambung bakti kita kepada sahabat Rasulullah SAW dan membela mereka. Ketika ada orang-orang yang mencela mereka, maka kita harus membela dengan segala tenaga kita. Bahkan waktu kita pun mungkin harus kita korbankan. Bahkan mungkin sebagian harta kita untuk mengajak kaum muslimin untuk menjaga akidah mereka, yang mana akidah ini berasal dari sahabat, dan sahabat mengambilnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa menjadi para pengikut para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, bisa meneladani mereka, mengambil keutamaan-keutamaan yang kita ambil dari kehidupan-kehidupan mereka. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابته وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.